semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahal Mahfud, NIM 238 kelas PAIX semester 6. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi yang nantinya akan saya sampaikan di video kali ini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan profesi keguruan, baik secara individu maupun secara institusi. Nah, dilihat dari dimensi sifat juga substansi, ada beberapa ranah pengembangan profesi guru, yaitu ada 4 ranah atau taksonomi. Yang pertama yaitu penyediaan berbasis perguruan tinggi, yang kedua yaitu induksi berbasis sekolah, yang ketiga profesionalisasi berbasis individu, yang keempat profesionalisasi berbasis institusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cuma 2 ranah, yaitu profesionalisasi berbasis institusi dan juga profesionalisasi berbasis individu. Oke, kita langsung masuk ke materi profesionalisasi berbasis institusi. Apa sih artinya profesionalisasi berbasis institusi itu? Jadi artinya adalah kegiatan pembinaan atau pengembangan profesional seorang guru yang dilakukan atas prakarsa institusi atau sekolah. Jadi guru itu harus mempunyai kegiatan pembinaan dan pengembangan. Jadi ketika itu yang nantinya akan membuat guru semakin profesional dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan juga untuk membuat guru itu menjadi profesional, kita harus sebagai pengelola sekolah atau institusi harus bisa melakukan, yaitu adanya pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dan studi banding yang nantinya itu akan membuat guru-guru itu akan menjadi lebih profesional dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, dan juga akan meningkatkan mutu daya pikir seorang guru, sehingga guru ketika melakukan aktivitas atau kegiatan mengajar itu lebih berkualitas dalam menyampaikan materi. Tidak berhenti begitu saja, di situ ada juga tahapan-tahapan yang nantinya akan dilalui oleh guru yang profesional. Contohnya ada salah satu, yaitu perencanaan. Seorang guru itu harus bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mereka lakukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Ketika sudah merancang, kita juga harus melaksanakan kegiatan tersebut. Kita harus bagaimana cara kita melaksanakan perencanaan tersebut. Nggak cuma kita merancang atau kita cuma membuat perencanaan doang, kita tidak melaksanakannya. Dan juga ketika kita sudah melaksanakannya, kita harus tahu apa maksud dari tujuan kita tadi, yaitu tentang rencana kita awal itu bertujuan untuk apa. Disitulah guru harus bisa melakukannya. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Setelah melakukan perencanaan dan juga kita melaksanakan rencana tersebut, yang nantinya akan mengevaluasi atau evaluasi tentang pelaksanaan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi di dalam evaluasi ini guru harus bisa mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang sudah dilakukan tadi, atau yang nantinya akan menjadikan guru itu lebih baik lagi ke depannya itu bagaimana. Itulah tadi profesionalisasi pengembangan guru berbasis institusi. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang selanjutnya, yaitu profesionalisasi berbasis individu. Perlu kita ketahui bahwasanya profesionalisasi berbasis individu itu ialah kegiatan atau usaha pembinaan
pembinaan dan pengembangan profesional guru yang dilakukan secara individu atau mandiri. Jadi guru profesional itu tidak harus meminta bantuan kepada guru-guru lain. Itu adalah profesionalisasi berbasis individu. Hal tersebut juga dilakukan untuk mewujudkan guru yang profesional secara madani dan juga meningkatkan mutu kualitas guru profesional. Pengembangan profesional guru yang dilakukan secara mandiri dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu mengembangkan profesionalisasi diri, yang kedua yaitu memotivasi diri sendiri, yang ketiga memiliki disiplin diri, mengevaluasi diri, melakukan pengembangan diri, menjadi pembelajar, melakukan hubungan efektif, berempati tinggi, dan juga harus memiliki kualitas yang sangat kuat. Dari pengembangan profesional guru, ada upaya-upaya yang nantinya akan dilakukan secara mandiri. Contohnya yaitu tadi memotivasi diri sendiri. Kita harus bisa memotivasi diri sendiri untuk apa? Supaya kita nantinya akan semangat dalam bidang ketika kita melakukan pembelajaran. Kita harus semangat terlebih dahulu. Kita harus memotivasi diri sendiri supaya kita semangat dan terus semangat, yang nantinya akan juga membuat semangat peserta didik. Yang selanjutnya memiliki disiplin diri. Kita harus melaksanakan kedisiplinan terlebih dahulu supaya apa? Nantinya ketika kita melakukan sebuah pembelajaran tentang kedisiplinan diri, itu membuat peserta didik lebih terpaku kepada gurunya. Oh, ternyata gurunya disiplin, tidak telat atau gimana. Yang ketiga yaitu mengevaluasi diri tentang apa sih kekurangan yang sudah saya lakukan itu apa. Kita harus bisa mengevaluasi dan nanti kita benahi apa sih yang kurang. Kita harus menambahi dan juga menjadikan kita lebih aktif dan juga lebih berkualitas dalam melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan upaya pengembangan profesi guru yang telah saya lakukan di madrasah yang saya ajar, sebagai guru bahasa Perancis di Mansatu Jepara, saya membuat bahan ajar dan juga menyampaikan materi sesuai dengan kondisi saat ini atau kondisi pandemi COVID-19. Saya membuat materi ajar selain di Google Classroom juga di aplikasi pembelajaran namanya www.padlet.com atau www.padel.com. Itu adalah aplikasi pembelajaran khusus untuk bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Jerman maupun bahasa asing lainnya. Nah, di Padel itu siswa bisa menampilkan kemampuannya, baik kemampuan berbicara maupun kemampuan menulis dalam bentuk catatan-catatan yang tidak akan hilang, atau catatan itu tertempel seperti thumbnail seperti itu. Nah, itu sangat memudahkan saya sebagai pengajar atau guru bahasa Prancis, karena saya dapat melihat atau mengetahui keterampilan siswa secara langsung, jadi keseluruhan satu kelas. Jika kita menggunakan WA group mengirim video itu kan sifatnya per siswa. Nah, kalau di Padlet itu tampilannya bisa satu kelas dan fiturnya atau fasilitasnya itu lebih lengkap. Jadi bisa perpaduan antara video, kemudian voice, kemudian catatan itu bisa dipadukan menjadi satu. Kemudian mengenai kapasitas saya, Mas, kebetulan saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang kesiswaan.
upaya pengembangan siswa di PAN 1 Jepara. Selama hampir 3 tahun ini saya menjabat, saya membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan juga aktivitas siswa baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat. Program-program saya itu diantaranya adalah Gemati atau Gerakan Madrasah di Hati. Ini adalah gerakan peduli lingkungan awalnya, ide tercetusnya. Jadi siswa itu peduli pada lingkungan madrasah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membuang sampah sesuai dengan peruntukannya. Jadi di setiap kelas itu saya memberikan atau menaruh tempat sampah organik dan non organik. Kemudian setiap hari siswa itu memisahkan sampah-sampah itu, memilahnya, kemudian menaruhnya di gudang atau tempat pemilahan sampah. Selain itu, siswa juga mengolah sampah itu dengan cara untuk sampah anorganik itu bisa dijual kembali ke pengepul atau bekerjasama dengan Bank Sampah Jepara. Untuk sampah organik bisa dikelola menjadi kompos seperti itu. Selain program Gemati, juga ada beberapa program lain seperti habituasi perilaku Islami, kemudian Madrasah Research Club atau MRC, Madrasah Science Club atau MSC. Itu kami tujukan untuk memacu prestasi siswa di bidang riset dan juga di bidang studi untuk olimpiade seperti itu.